kabarnya sore ini Pak Charles? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Hengki? Baik juga Pak Charles. Gimana tadi cuaca mau datang ke sini? Alhamdulillah untuk cuaca hari ini lumayan baik, walaupun tadi di dalam perjalanan sempat datang rintik-rintik hujan. Oh begitu. Pak Charles datang ke sini, kita akan melakukan coaching. Apa Pak Charles? Betul sekali Pak Hengki. Baik Pak Charles, di sini saya berperan sebagai observer ya Pak Charles. Di sini coba saya akan mengamati dan menilai saat Bapak akan melakukan coaching. Seperti apa nanti saat Bapak melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Nanti jangan lupa saat proses Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Oke Pak Charles, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak dalam proses coaching ini. Kira-kira apa kata kunci yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi yang Bapak Charles sampaikan tadi, kira-kira mana kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Nah, dari 3 kompetensi tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya bisa ada kehadiran penuh. Sehingga dengan kehadiran penuh, saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke Pak Charles, kemudian kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Nah, indikator pencapaian yang saya lakukan atau melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach juga memiliki rencana aksi, rencana kedepannya yang akan dilakukan. Baiklah Pak Charles, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching di lapangan. Semoga saat Bapak melakukan coaching, Bapak selalu mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat sekali lagi melakukan coaching yang Pak lakukan nanti, yang Bapak lakukan nanti. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak Hengki, terima kasih atas motivasinya. Ya saja Pak mungkin pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sore. Baik Pak Hengki, assalamualaikum, selamat sore kembali. Baik, selamat sore Ibu Leni. Selamat sore Pak Charles. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Leni? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik dan sehat Ibu Leni. Ibu Leni katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Pak, benar sekali. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Ibu Leni? Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dan saya ceritakan nih sama Bapak. Setelah saya amati dan saya perhatikan di sekolah, khususnya di sekolah saya, proses pembelajaran teman-teman rekan-rekan sekolah saya itu masih sangat monoton Pak. Nah, pembelajaran mereka itu masih menggunakan metode konvensional, lebih cenderung metodenya itu ceramah. Jadi kadang-kadang membuat siswa itu menjadi bosan dan tidak nyaman akan proses pembelajaran yang rekan-rekan saya laksanakan. Nah, saya inginkan pembelajaran itu yang bervariatif sehingga
guru-guru di sekolah saya itu menggunakan media yang sesuai dengan zaman sekarang lah Pak. Menggunakan teknologi yang berkembang sehingga dengan media tersebut menciptakan kelas yang menyenangkan dan aktif gitu. Jadi Ibu Leni ingin menyampaikan materi dan proses pembelajaran di kelas lebih bervariatif ya Bu ya. Iya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, apa sih harapan dari Bu Leni sendiri? Saya sih nggak muluk-muluk Pak harapan saya. Saya hanya ingin dapat mengetahui bagaimana sih cara saya bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah saya itu agar adanya perubahan dalam metode pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu menginginkan adanya perubahan dalam penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan penyampaian materi seperti apa sih yang ingin Ibu Leni sampaikan? Perubahan dalam metode dan model pembelajaran Pak, yang lebih bervariatif. Misalnya nih, kalau zaman sekarang itu kan sudah banyak nih Pak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang marak seperti Quizizz, seperti penggunaan PowerPoint, materi-materi yang ditayangkan juga bisa ditampilkan melalui aplikasi Canva. Nah, itu kan agar terjadinya kelas yang aktif dan bervariasi gitu Pak. Jadi Ibu Leni ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif. Jika misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada skala dari 1 sampai 10. Kira-kira situasi di sekolah Ibu Leni sendiri berada di skala berapa ya Bu? Untuk saat ini ya Pak ya, di sekolah saya ini skala itu masih di skala antar 5 Pak. Karena jujur di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru senior. Mereka itu belum move on Pak dari metode ceramah di depan kelas. Oh, jadi alasan Ibu itu ada ya. Jadi Ibu inginkan yaitu di skala 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu Leni ingin adanya perubahan nanti ke skala berapa Ibu Leni? Yang mengingat di sekolah itu kan tadi ada yang guru senior. Ya, saya sih nggak muluk-muluk deh Pak. Untuk saat ini di skala 5, saya sih berharapnya minimal bisa mencapai di skala 7 ya Pak ya. Untuk mencapai itu, saya rasa kalau saya dapat mencapainya itu luar biasa sekali Pak. Karena di sekolah saya itu guru-gurunya tuh masih banyak yang senior-senior, mereka tuh belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru Pak. Oh, jadi Ibu Leni akan Oh baik, jadi Ibu Leni menginginkan ke angka skala 7 ya Bu ya. Nah, untuk mencapai skala 7 tersebut, apakah kira-kira ide atau rencana Ibu Leni ini akan berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu Leni sendiri? Sebenarnya sih saya kepikiran begini Pak. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergantian gitu Pak. Jadi Bu Leni akan berencana mementoring dan pendampingan secara individu ya Bu ya. Apakah ada strategi lain selain mementoring Bu? Selain itu, saya akan coba mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat posko atau pelatihan tentang metode dan media pembelajaran di sekolah untuk rekan-rekan di sekolah saya Pak. Oh, jadi pilihannya ada 2 ya Bu Leni ya. Mau mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Di antara dua-dua ini, mana yang lebih nyaman bagi rekan-rekan guru di sekolah itu sendiri? Untuk saat ini sih sepertinya sekarang metode yang lebih nyaman itu metode mentoring deh Pak. Akan lebih tepat digunakan ya Pak, karena mengingat di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru yang senior. Mereka tidak bisa mengikuti workshop, dan workshop itu juga membutuhkan biaya pastinya ya kan Pak. Pasti. Jadi lebih banyak membutuhkan waktu juga jadi untuk itu juga membutuhkan narasumber Pak. Jadi ya saya pastikan saya mencoba untuk metode mentoring. Oh, jadi intinya Ibu Leni ingin memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Untuk
metode mentoring ini sendiri, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya itu ya? Ya mungkin secepatnya lah Pak. Minggu depan ini saya akan coba mulai mentoring dengan rekan-rekan guru saya di sekolah secara bergantian. Baik, jadi minggu depan Ibu Leni akan bergantian melakukan mentoring kepada rekan guru di sekolah Ibu sendiri. Dan adakah yang akan membantu Ibu Leni dalam pelaksanaan mentoring tersebut, Ibu? Insya Allah ada Kak. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya seperti di sekolah itu teman-teman yang lebih mengetahui tentang IT itu seperti Mas Pipin, ada Pak Marzuki, ada juga Bu Irhana, yang mana mereka ini lebih ahli di bidang penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT. Kebetulan juga di sekolah kami itu ada pembelajaran digital sih Pak. Jadi mereka bertiga ini adalah salah satu teman rekan kerja saya yang memiliki kemampuan di dalam IT yang baik. Alhamdulillah Pak Charles, sepertinya coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Pak. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian ya Pak ya. Dari indikator yang ingin Bapak capai tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Baik, Pak Hengki, saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching terhadap alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching terkait permasalahan-permasalahannya. Saya juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana dan meminta coaching mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh coaching. Oke Pak Charles, menurut saya ini sebagai observer, Pak Charles sudah sangat bagus sekali melakukannya atau menjalankan coaching tadi sesuai dengan alur kita, di mana Pak Charles sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada Bu Winta tadi, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Winta bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya itu. Selain itu, pada Pak Charles juga sudah menerapkan prinsip coaching yang bagus. Selamat ya Pak Charles. Sebelum kita akhiri percakapan kita, mungkin Pak Charles kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan lagi Pak Charles? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali permasalahan yang mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan. Oke, luar biasa sekali Pak Charles. Bapak sudah menerapkan alur kita sudah sangat bagus sekali. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi ya Pak ya. Dan kita bisa bertemu lagi dengan hal-hal yang baru. Saya rasa sudah cukup mungkin sampai di sini bincang-bincang kita ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Charles. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Charles. Sampai jumpa kembali Pak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Hengki. Selamat sore Pak Charles. Selamat sore juga Pak Hengki. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Charles? Alhamdulillah baik Pak Hengki. Bagaimana kabarnya Pak Hengki sendiri? Alhamdulillah saya juga Pak Charles kabarnya hari ini. Kira-kira Pak Charles hari ini apa yang akan kita bicarakan Pak Charles? Baik Pak Hengki. Ada yang ingin saya bicarakan dan ceritakan kepada Bapak. Ini berkaitan dengan rekan guru-guru di sekolah Pak Hengki. Setelah saya amati dan saya perhatikan, di sekolah saya proses pembelajaran masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode lama, metode konvensional, yaitu dengan cara ceramah. Jadi kadang membuat siswa bosan dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariatif itu Pak, dengan menggunakan media yang kreatif,
tidak memungkiri di zaman sekarang teknologi yang berkembang pesat dapat digunakan sebagai media di kelas. Jadi sebagai guru kita bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Baik sekali Pak Charles. Nah, jadi Pak Charles menginginkan penyampaian materi itu dan proses pembelajarannya di kelas lebih bervariatif gitu Pak ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, mungkin apa sih harapan Pak Charles? Yang saya harapkan Pak, yang pertama itu saya dapat mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran kelas. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam penyampaian materi. Kira-kira penyampaian yang bagaimana yang Bapak inginkan? Nah, perubahan dalam metode dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif Pak. Misalkan dengan metode yang sekarang dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang marak seperti quiz atau bisa dengan penggunaan PowerPoint, materi yang ditayangkan juga bisa ditampilkan dengan Canva. Itu sudah lebih bagus seperti itu Pak, karena di era sekarang ini anak-anak itu sudah rata-rata mempunyai handphone Android atau bahkan mereka lebih mengerti IT daripada kita ini Pak. Oke, baik. Jadi Pak Charles menginginkan penyampaian materi itu lebih bervariatif gitu ya. Nah, jika misalnya itu adalah kondisi yang ideal, kalau kita ada skala dari 1 sampai 10, kira-kira situasi di sekolah Bapak itu berada di skala berapa? Ya, kita sih Pak tidak terlalu menginginkan yang skala tinggi. Mungkin saya perhatikan karena sekolah saya itu banyaknya guru yang masih senior, maka skala yang saya ambil itu yang pertama skala 5 dulu Pak, karena sekolah ini kan untuk melihat bagaimana ke depannya Pak. Oke, baik. Jadi ada di skala 5 ya Pak ya. Jadi kira-kira dari skala 5 ini, kalau Bapak mengadakan perubahan, kira-kira ini naik ke skala berapa? Nah, setelah saya tadi menentukan ke skala 5, mungkin naik ke 2 digit dulu Pak, yaitu menjadi 7 Pak. 7. Ya, itu sudah cukup baik karena mengingat adanya guru-guru senior saya yang mungkin masih belum terbiasa dengan aplikasi baru seperti sekarang ini Pak. Oke, baik. Jadi Bapak mempunyai keinginan naik sampai di skala 7. Nah, untuk mencapai skala 7 ini, kira-kira ada ide atau rencana Pak Charles untuk berbuat apa gitu? Sebenarnya itu masih saya pikirkan Pak. Apakah mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergantian Pak. Oke, jadi Pak Charles mempunyai rencana mentoring ya, atau pendampingan secara individu gitu ya Pak ya. Mungkin ada strategi lain yang mungkin Bapak pikirkan? Saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang metode dan media pembelajaran di sekolah untuk rekan-rekan guru ini Pak. Baik, jadi ada 2 pilihan gitu ya Pak Charles ya, mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau bimbel. Nah, kira-kira di antara kedua pilihan itu, mana yang lebih nyaman bagi rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Seperti untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak ya. Mengingat banyak guru senior yang tidak bisa mengikuti workshop, dan workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang lebih banyak juga Pak, di mana kita harus benar-benar menentukan narasumber yang tepat agar proses workshop itu dapat berjalan dengan baik dan asik bagi guru-guru yang senior Pak. Oke, jadi Pak Charles ini lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Mungkin secepatnya Pak, minggu depan saya akan memulai mentoring dengan rekan guru secara bergiliran Pak, agar waktu yang akan saya lakukan lebih efisien Pak. Oke, jadi minggu depan Bapak akan melaksanakan mentoring ini.
Tapi kira-kira Bapak membutuhkan rekan atau guru di sekolah sebagai teman Bapak untuk melaksanakan ini? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lain Pak, seperti Pak Angga, Pak Juan, Miss Uli, dan Miss Sinta, atau teman-teman tim digital Pak, karena kebetulan sekolah kami itu ada yang namanya tim digital, di mana ini guru-guru yang lebih paham tentang perkembangan teknologi atau IT Pak. Oke, baik. Jadi Pak Charles mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan rekan Bapak yang di sekolah ya? Iya betul Pak Yuki, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya melakukan mentoring ini agar proses pelaksanaannya itu bisa terlaksana dengan baik Pak. Oke, baik sekali Pak Charles, kami tidak mungkin juga kita melaksanakan ini sendiri. Kita sudah berada nih di akhir pembicaraan Pak Charles. Saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita dari Pak Charles ke depannya. Alhamdulillah ya Pak Hengki, coachingnya sepertinya sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian yang akan Pak Hengki lakukan. Dari indikator yang ingin Bapak capai tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Bintang, saya sudah coba untuk menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya kepada Pak Charles tadi, saya sudah menggunakan dengan alur tirta. Saya sudah coba menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mencoba mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Pak Charles terkait permasalahan-permasalahannya. Saya juga sudah coba mengarahkan Pak Charles untuk mencari rencana dan meminta Pak Charles mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh Pak Charles tadi. Baik Pak Hengki, menurut saya sebagai observer, Pak Hengki sudah sangat bagus sekali dalam melakukan atau menjalankan coaching bersama Pak Charles tadi, sudah sangat sesuai dengan alur cerita, di mana Pak Hengki sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coach atau Pak Charles tadi ya Pak ya, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach atau Pak Charles tadi bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Selain itu, pada coaching tadi Pak Hengki juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Hengki. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan nih kepada Pak Hengki. Kompetisi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin coba saya kembangkan kembali adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Charles tadi, sehingga saya dapat menggali permasalahan lebih dalam dan dapat mengarahkan Pak Charles dalam menemukan solusi dari permasalahan ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak Hengki, Pak Charles. Bapak sudah menerapkan alur cerita, ini sudah sangat baik sekali. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak, dan kita bisa ketemu lagi dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Saya rasa sudah cukup sampai di sini perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hengki maupun Pak Charles yang memberikan kesempatan di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Pak Hengki, Pak Charles, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hengki. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Winta. Bagaimana nih kabarnya Pak Hengki? Alhamdulillah sehat Bu, sedikit batuk-batuk. Udah sembuh ya Pak ya? Baik, saya juga sehat Pak. Pak Hengki katanya ada yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Betul sekali Bu Winta. Kira-kira apa nih yang akan Bapak bicarakan? Nah, gini Bu, ada yang saya bicarakan dan ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan guru-guru saya yang ada di sekolah. Setelah saya amati dan saya perhatikan, di sekolah itu proses pembelajarannya masih monoton dulu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, itu dengan cara-cara lama.
Nah, jadi kadang membuat siswa itu bosan dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya itu menginginkan pembelajaran yang berkreatif itu dengan menggunakan media yang kreatif, dan kita tidak memungkiri bahwa di zaman sekarang teknologi yang sudah berkembang pesat seperti sekarang ini itu kita bisa gunakan di dalam kelas. Jadi sebagai guru kita bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Seperti yang kita pelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan alam dan zaman. Oh begitu ya Pak Henry ya. Jadi yang Bapak inginkan menyampaikan materi dalam proses pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira kita berbincang-bincang ini apa sih harapan Pak Henry? Yang saya harapkan itu Bu, saya ini bisa mengetahui dan coba membantu untuk rekan-rekan guru supaya ada sedikit perubahan dalam metode pembelajarannya di kelas. Seperti itu saja. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi gitu ya Pak ya. Kira-kira nih perubahan penyampaian materi seperti apa yang Pak Henry inginkan? Mungkin perubahan dalam metode pembelajaran dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif itu. Misalkan dengan metode yang sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang modern seperti sekarang yang kemarin kita gunakan seperti Quizzes, PowerPoint, mungkin materi yang disampaikan bisa dengan menggunakan Canva, mungkin itu sudah lebih baik seperti itulah. Begitu ya. Jadi Pak Henry ingin menyampaikan materi yang lebih bervariatif. Jika nih semisalnya diskalakan ya Pak ya, dari skala 1 sampai ke skala 10, kira-kira nih situasi di sekolah Pak Henry itu berada di skala berapa? Untuk skala di sekolah saya, mungkin karena situasi dan kondisi di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior yang masih banyak menggunakan metode lama, konvensional, kemudian selama, mungkin bisa di skala 5. Oh, jadi untuk saat ini masih di skala 5 gitu ya Pak ya. Kira-kira nih saat Pak Henry ingin adanya perubahan nanti, kira-kira Pak Henry mengharapkan di skala berapa? Untuk perubahan skala mungkin bisa ke skala 7 seperti itu, karena memang masih banyak guru-guru senior di sekolah saya yang mungkin masih belum bisa terbiasa dengan aplikasi baru sekarang ini. Baik Pak Henry. Jadi yang Bapak inginkan ini menuju ke skala 7 gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira ide atau rencana apa yang akan Bapak buat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak nanti? Sebetulnya idenya sudah saya pikirkan Bu, mungkin saya akan membuat pendampingan seperti itu atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergantian. Jadi menurut Bapak Henry berencana memonitoring tadi ya, memonitoring dan pendampingan secara individu ya Pak. Kira-kira nih strategi apa yang ada nggak strategi lain selain memonitoring Pak? Selain strategi mentoring atau pendampingan, mungkin saya coba untuk melakukan atau membuat workshop atau pelatihan, dan pelatihan workshop ini saya diskusikan dulu kepada kepala sekolah tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oh, jadi pilihannya itu ada 2 ya Henry ya. Yang pertama itu memonitoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Jadi di antara dua-duanya nih, mana sih yang menurut Bapak lebih nyaman bagi rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sepertinya untuk sekarang metode mentoring ini mungkin lebih tepat ya Bu ya, karena mengingat banyak guru senior yang ada di lingkungan sekolah. Kalau untuk kita mengadakan workshop atau seminar atau impact ini kan butuh biaya yang cukup besar. Iya benar. Memerlukan waktu juga narasumber yang harus tepat dalam menggunakan media juga. Baik, intinya Pak Henry lebih memilih metode mentoring tadi ya Pak ya dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini, kira-kira nih Bapak kapan mau melaksanakannya?
secepatnya mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring dengan rekan guru secara bergiliran. Oh baik, jadi minggu depan ya Bapak akan mulai melakukan mentoring ini kepada rekan-rekan secara bergantian gitu ya Pak. Adakah yang akan membantu Pak Hengki dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Betul sekali Bu, karena untuk metode ini tidak mungkin saya laksanakan sendiri, saya memerlukan bantuan dari rekan-rekan guru saya seperti Pak Ika, Pak Hari, Pak Erwin, dan mereka-mereka yang memang berkompeten di bidangnya di bidang digital. Oh berarti Pak Hengki akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak ya? Betul sekali Bu, saya coba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah. Wah, itu bagus sekali Pak Hengki. Baik Bapak Hengki, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan hari ini. Saya tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Pak Hengki ke depannya. Apakah Pak Hengki berhasil melakukan perubahan tadi? Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kita bisa ketemu lagi